tadi Anda sedang memberikan hadiah kepada Allah, kalau Anda jual kakinya atau kulitnya berarti nggak lengkap, termasuk juga kesalahan kurban. Ada di antara kaum muslimin kurban kambing satu untuk lebih dari satu orang, kadang-kadang sekolah 200 orang. Ini nggak benar. Katanya gurunya ketika ditegur, Pak ini kan cuma ngajari anak. Pak, ngajarin anak jangan salah. Ketika kita menanamkan kesalahan pada anak didik kita, telah merusak generasi manusia. Makanya yang benar, satu kambing satu orang, satu sapi 7 orang, kadang-kadang 200. Udah gitu guru agamanya ceramah, anak-anakku sekalian, ini nanti kurban bisa menjadi pembantu menolong kita di akhirat. Apalagi ketika kita meniti Shiratal Mustaqim, nanti ini bisa menjadi kendaraan. Anak yang kelas 1 logikanya jalan, gimana naiknya ya satu kambing 200 orang. Kalau seandainya antar jemput pun kambingnya sudah antar jemput. Padahal ini hadisnya palsu, ini juga cara nyembelihnya nggak bener. Akhirnya anak yang logikanya jalan, Pak Ustadz naiknya gimana Pak Ustadz? Satu kambing 200 orang. Ya antar jemput lu nak gitu. Antar jemput berarti ini mirip kayak mobil sekolahan itu ya Pak Ustadz. Iya, antar jemput. Ya, yang sono diantri, yang sana diantri. Ini aneh ya, kayak ini ngakal-ngakali. Contoh ada guru nggak mau gengsi, kan ciri-cirinya guru itu kan nggak mau salah. Dengan gitu. Ditanya Pak Ustadz, kalau malaikat maut itu namanya biasanya Israel 1. Kalau sekali mati di Amerika ini gimana caranya Pak Ustadz? Itu kan 1 kan. Sementara yang mati jutaan. Ya akhirnya nakalin ya. Ibarat nyawa itu listrik, jadi malaikat itu punya saklar. Ya Allah, apa? Ini udah nggak taunya salah nyesatin. Pertama, nggak ada istilah malaikat Israel. Dan tidak benar malaikat maut yang nyabut kematian itu cuma 1. Bahkan kalau kita baca di dalam Quran Sunnah, Allah menyebutkan jumlahnya nggak terhingga. Jadi diberi tugas oleh Allah masing orang satu-satu. Seperti malaikat munkar nakir itu nggak 1. Nanya lagi, Pak, kalau malaikat yang menanyakan di kuburan 2, kan kesannya 2 tok. Nah, kalau mati buaran gimana Pak? Waduh, mendaftarnya aja juga cukup pusing Pak, gimana nanyainnya? Kan gitu. Tolong dicarikan masing-masing kuburan itu 2 malaikat. Ya kalau sekarang sekali mati 50, ya kali 2 yang ditugasin Allah. Intinya Rasulullah hanya mengatakan fayatihi malakan. Setelah dia dikubur, ditinggal orang pada pelayat itu, maka datanglah 2 malaikat. Nggak ada di dalam satu nas pun, hanya 2 malaikat. Begitu juga malakul. Ini kesalahan-kesalahan yang harus kita luruskan di tengah masyarakat. Dan juga singkat saja tentang masalah kesalahan itu. Ini sholat. Pertama, banyak orang Islam, umat Islam ketika Idul Fitri, Idul Adha, tidak mengikuti khutbah sampai selesai, bahkan bubar di tengah jalan. Ini selesaikan. Kemudian tidak memandangkan takbir ketika berangkat. Padahal Rasulullah ketika berangkat sama anaknya, istrinya Ali, Fatimah, itu mengumandangkan takbir sampai menggema. Bahkan pada saat di Mina itu hatta yartajja Mina itu sampai menggema. Dan tentang masalah haji dan ini ingin saya urutkan satu aja soal walimah, ya. Ini sudah mulai rame-rame perpisahan haji, walimah haji. Pak, memang kita nggak ingkari, Rasul membolehkan, bukan anjuran sunnah loh, membolehkan kita walimah safar. Dan tolong diperhatikan, bukan hanya walimah safar haji, safar kemana aja kita boleh mengadakan walimah. Itu loh. Yang penting safarnya itu mubah atau ada suatu unsur ibadah. Tapi kalau safarnya maksiat, umpamanya mau ngerampok, nggak usah walimah. Gitu. Apalagi tahlilan, lucu, mau ngerampok tahlilan yasinan. Atau mungkin mau selingkuh ke Batam, walimah. Itu ya. Atau ke Bali, nggak perlu. Yang mubah atau sunnah.
Itu pun nggak harus haji, dan tolong diperhatikan Pak, itu pun terjadinya setelah Safa, setelah haji. Masya Allah, pas banget Pak sebetulnya. Dan kalau sudah ibadah dijelaskan oleh Rasul terkait dengan waktu, nggak bisa kita otak-atik. Contoh sholat, nggak bisa kan kita rubah-rubah. Begitu juga walimah, diletakkan Rasul setelah, itu maksudnya ada, bukan sebelum. Pertama, oleh-oleh sudah mulai lengkap. Kayak gini Pak, zam-zam biar Masya Allah. Ya Allah, rasanya minum zam-zam seger banget, padahal baru segelas kecil banget biasanya kan gitu. Ya, jamaah haji kan suka bawa oleh-oleh gelas kecil, itu sengaja Pak, biar nggak cepet habis zam-zam. Dikasih cuma nyangkut di tenggorokan, nggak nyampe perut gitu. Biar dia akhirnya, ya Allah, kayaknya antar saja deh kalau terima begini terus, nggak pernah nyampe ke perut. Aduh gitu. No, ada positifnya itu. Kasih kacang Arab itu, kasih souvenir gambar Ka'bah, Masya Allah. Ini mau baru lihat gambarnya kok aja seneng. Gimana kalau tawafnya? Terus kemudian kita makan-makan, bahkan Rasulullah ketika datang hijrah dari Mekah ke Madinah kan selesai datang, itu nyembelih 1 unta. Tapi ini Rasulullah memiliki kelebihan memang. Kalau enggak ya jangan maksain. Maaf Pak, ada pernah di daerah Madura sampai menyembelih kebo 4. Udah gitu nggak jadi pergi. Subhanallah. Udah ngundang orang sekecamatan. Bahkan saya temukan banyak karena tradisi ini kemarin batal sampai nggak mau balik ke daerahnya. Saya punya jamaah ke tahun 2010 kan, itu parah-parahnya kuota dibatalkan itu. Ada yang dibatalkan nggak dapat kuota, sudah datang ke Jakarta nggak mau balik Pak. Kita sampai rayu, kita beliin tiket yang paling bagus Garuda, pokoknya mendingan mati Pak daripada saya pulang. Kenapa? Udah malu pamit sama orang kampung. Batin saya, dari siapa yang nyuruh pamit? Gitu loh. Itu. Kalau sekarang pamit dalam konteks alami, kita datang ke tangga Pak, ya saya berangkat. Udah hari-harinya, kurang 2 hari, udah siap semua. Oke, nggak ada masalah. Yang jadi masalah kadang-kadang kita kumpulin sekecamatan, apalagi kalau sudah orang besar ya. Apalagi yang mau haji calon ya, calon itu kan ada beberapa tujuan ya, yaitu pasti ngundang orang itu ada maunya, udah undang sekecamatan itu. Kadang-kadang dikasih campur sarinya yang Islami kalau di Solo katanya, campur sari, keroncongan, ini semuanya tokoh-tokoh masyarakat diundang. Ternyata visanya nggak keluar, padahal itu sangu-sangunya itu sudah dikumpulin, dibuka, Masya Allah, dari sumbangan warga hampir 15 juta. Coba itu uang dikemanain? Ya pasti diambil. Enak aja dibalikin, dikasih Pak, Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita berangkat haji. Ternyata enggak juga, apalagi cuma haji jatah abidin atas biaya dinas. Ya kalau nggak jadi, akhirnya walimah sudah, uang masyarakat udah masuk saku, 15-20 juta dikemanakan itu. Makanya tidak usah kita memaksakan itu. Pamit-pamit aja. Doanya pamit gimana Pak? Makanya di sini panggilan haji itu kenapa labbaik Allahumma? Karena kecenderungannya haji itu riya. Dan panggilan sholat itu kenapa Allahu Akbar? Karena kecenderungannya sholat itu malas. Makanya karena banyak sholat itu gangguannya malas, dipanggil Allahu Akbar. Dan gangguannya haji itu riya, maka dipanggil labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, bukan panggilan tetangga, bukan panggilan teman kantor. Enggak masalah. Makanya disinilah rahasia, maaf bukan curiga. Bisa setan memelesetkan orang, keikhlasan orang. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, saya tidak pernah mengobati sesuatu yang paling sulit ketimbang ikhlas. Bisa saja kalau sebelum seakan-akan secara implisit bilang, tolong ya pada tahu anakmu haji. Nanti kalau udah pulang jangan lupa panggil Pak Haji. Akhirnya apa? Kamu nggak dipanggil, marah. Itu makanya nggak aneh kalau ada ketua RT mengundurkan diri jadi ketua
RT karena habis haji masih dipanggil Pak RT bukan Pak Haji. RT, assalamualaikum. Ya, oh Pak RT, kamu udah haji dong. RT. Akhirnya bolak-balik Pak RT. Udah deh kalau begini, saya menyatakan mengundurkan diri dari ketua RT. Ada apa Pak RT? Nah ini gara-gara Pak RT. Haji susahnya kayak begini, nunggu kuota 10 tahun mas sekarang. Kuotanya 10 tahun, anak hilang di Mekah 2 kali. Gampang apa? Nah gitu, mana-mana gitu. Coba kalau sekarang hajinya 5 kali, manggilnya gimana Pak? Nah, jadi nggak usah. Oleh karena itu kita memenuhi panggilan Allah bukan panggilan manusia. Kesalahan yang banyak itu. Demikian. Karena tidak ada yang tanya maka tidak perlu. Waktu juga sudah mulai masuk jam 1 karena saya nggak mau ditanya yang sulit-sulit juga, pasti nanti ada yang ngerjain saya. Untuk mengamankan diri kita tutup sampai sekian saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.